Alasannya gini, gue suka nih kenapa gue peer to peer ya. Jadi di sini gue nge-state aja, gue yakin Indonesia punya potensi musik yang secara keuangan itu valuasinya terlalu bisa lebih gede daripada Korea Selatan. Atau Korea Utara. Kalau Korea Utara kayak udah menang. Yo guys, jadi masih bersama dengan gue Gasan Caki Kalbak di channel Down to Earth ID. Jadi sesi sekarang kita lebih untuk masa depan Bang, tentang bisnis. Ya walaupun masih muda, jadi dia punya pengalaman bisnis dan ya cukup panjang banget lah dari segi pengalaman, ilmunya. Dan sebenarnya dari ilmunya sih. Jadi sekarang ini sesinya curi-curi ide dan pengalaman. Boleh kan Bang Jor? Nggak ada ide yang bisa dicuri, sharing aja gue, sharing kepahitan. Oke, jadi emang dia ini orangnya down to earth banget, pas banget dengan channelnya Down to Earth ID. Jadi sebelum masuk ke isinya yang ini daging semua sih, pasti bakal daging semua dan sebelumnya kalian harus subscribe dulu, terus like, comment, dan share tentunya. Oke Bang Jor, jadi sebelum kita memasuki ini kenalan dulu dari nama, terus lo pernah kuliah di mana gitu? Oke, halo, gue Jordi Adit. Gue kuliah di S1 gue di ITS, jurusan Teknik Informatika. Gue langsung S2 tuh di ITB, jurusan bisnis MBA gue ngambil waktu itu. Dan umur gue baru mau 27. Wih, masih muda cuy. Nah ini suatu kebanggaan banget ya, jadi kayak gue punya temen, gue walaupun belum lulus kuliah S1 nih, belum lulus nih, tapi bisa nongkrong dengan anak-anak S2 udah lulus dan punya bisnis yang biasa aja. Gue kayak apa harus memuji gitu Bang. Oh harus ya? Harus memuji Bang, biar semangat ya. Gue seneng ayo. Oke Bang Jor, jadi gue mau ngulik nih tentang Soundfriend lo. Soundfriend jadi kalau teman-teman belum tahu Soundfriend itu apa sih Bang? Jadi Soundfriend itu ketika awal dibikin itu adalah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku musik di Indonesia. Wah gokil sih. Jadi tahu gue nyebut merek aja ya. Boleh. Merek luar ini LinkedIn. Tapi buat para pelaku musik. Kenapa gue ngomong pelaku musik? Misal pernah nonton konser, gue yakin teman-teman pernah nonton konser. Itu satu konser aja sehari. Itu ada lebih dari 20 profesi yang terlibat di dalamnya. Ada sound engineer, ada tukang angkut kan, ada musisinya, ada yang harus bisa finance, ada yang harus bisa apa. Nah, gue pengen nyatuin itu biar mereka lebih gampang ketemu. Karena di Indonesia tuh masih gampangnya ini, tergantung link. Nah, gue pengen memutus itu. Bener. Gitu. Masuk kerja di juga tergantung link. Di mana-mana sebenarnya lebih gampang. Jujur banget tadi mulut netizen. Enggak, tapi emang itu udah relate banget dengan dunia kita kan, dengan dunia penyogok-nyogok kan. Suka nggak suka tuh di setiap lini sebenarnya gitu. Kurang lebih gitulah. Nah Bang Jor, ini kan tentang Soundfriend, ya gue bisa bilang ini temanya atau tentang musik lah ya. Lu pasti punya alasan yang detail banget mendirikan startup ini gitu Bang. Apa sih alasannya? Satu, gue passion di bidang musik walaupun gue nggak bisa main musik. Gue cuma penyanyi kamar mandi. Ini gokil kan, karena misalkan Gojek ya, Nadim, dia pendiri ya motor Gojek kayak gitu, tapi dia nggak bisa naik motor kan? Iya, tapi dia pengguna ojek. Iya. Nah, gue penikmat musik sama. Oke. Sama. Tapi tim gue juga pada bisa main musik ya, pada basically kayak gitu. Dan terutama karena background apa ya, bisnis iseng-iseng gue lah, teman gue jadi banyak di dunia musik juga. Jadi lebih ke, aduh dari temenan doang nih sama teman musik, itu gue udah dapat banyak. Nah, gue salah satunya pengen, dan gue udah kenal langsung dari belakang lah ya, bagaimana kehidupan mereka segala macam. Jadi gue pengen memberikan timbal balik yang ke mereka. Gue pengen ngasih manfaat gitu. Nah, Bang Jor, tadi alasan tentang lo suka passion di dunia musik ya, bisa dibilang itu dunia entertain ya. Iya. Tapi lu punya alasan sendiri nggak sih Bang? Maksud gue di Indonesia gitu, lu pengen gali dari segi potensialnya atau di luar kan kayak misalkan gue liat Korea ya. Ya walaupun dia bahkan dari wilayahnya itu nggak segede Indonesia, bahkan juga budayanya tuh nggak sebanyak yang di Indonesia. Alasan apa lagi Bang? Alasannya gini, gue suka nih kenapa gue peer to peer ya. Jadi di sini gue nge-state aja, gue yakin Indonesia punya potensi musik yang secara keuangan itu valuasinya terlalu bisa lebih gede daripada Korea Selatan. Atau Korea Utara. Kalau Korea Utara kayak udah menang. Tapi yang ngerjainnya yang kurang benar. Gampangnya gini, gue pakai bahasa kita mau jahit baju nih San. Mau bikin baju nih, ada satu toko kecil, pasti kan jualan lebih dikit dong, warna lebih dikit, pilihan kain lebih dikit gitu kan. Ada satu toko
lebih gede. Semua kain warna ada lebih lengkap lah segala macam gitu kan. Nah, kita tapi penjahitnya yang di toko kecil itu jago banget. Oke. Yang di toko gede asal bikin. Jadinya mau selengkap apapun bahannya, padahal kan di atas kertas kan harusnya bisa bikin yang lebih bagus, lebih variatif, lebih banyak di toko yang lebih gede kan. Benar. Dan lebih berkualitas gitu harusnya gitu kan. Tapi gimana penjahitnya jagoan yang di kecil gitu. Iya. Nah, gue pengen ngambil pakai analogi itu buat memperbandingkan Korea sama Indonesia ini. Di sini gue ngomong penjahit, gue nggak mau nyalahin satu pihak doang, tapi maksudnya kenapa pemerintah mungkin sampai saat ini tidak mendukung, tapi belum maksimal. Itu mungkin juga melihat ke ekosistemnya juga yang masih terlalu terkubu-kubu mungkin atau terpisah-pisah segala macam lah. Kalau menurut gue di situ sih. Jadi gue berharap dengan Sunfriend ini gue bisa lebih menjembatani lah biar lebih tersalurkan ke pemerintah. Jadi semua tuh bakal ngerasa terbantu gitu. Pemerintah pun terbantu dengan adanya berputarnya uang di industri musik, dan industri musik terbantu dengan kebijakan-kebijakan penting yang dibikin sama pemerintah gitu. Nah bang, awal berdiri deh bang, dari tahun berapa terus kapan sih? Awal berdiri itu di tahun 2019 Januari. Oke. Jadi ini gue di tahun kedua. Wow, itu udah survive ya startup ya? Bertahan setahun, alhamdulillah. Ini mau 2 tahun agak deg-degan, insya Allah lah ada Iya. 1-2 cerca harapan, ya doain aja lah. Itu gitu. Menarik nih bang, maksud gue kan namanya Sunfriend ya. Sebenarnya lo bisa pakai nama ya pakai belakangnya in biar lebih menjual lagi, kayak LinkedIn mungkin kayak musisi in atau semacamnya. Kenapa sih namanya Sunfriend gitu? Gue menarik nih, pasti kan ada filosofi di belakangnya dong. Satu, biar gampang nyangkut aja karena kayak 2 kalimat gitu kan. Terus kita mau jadi memang temannya para pelaku musik gitu. Oke. Kenapa nggak musik friend segala macem? Nggak tahu ya, namanya juga cari nama sebenarnya susah gitu. Iya, bahkan dari nama juga bisa ada harganya tuh. Cari nama susah banget gitu. Dan tapi intinya kita adalah teman buat mereka-mereka yang berhubungan dengan dunia audio. Makanya kita pakainya sound gitu. Kurang lebih gitu, nggak terlalu detail ya. Aneh-aneh kok pemilihan namanya. Yang penting simple, enak didengar. Kalau audio friend kan kayak agak lebih susah kan ya kan. Musik friend tuh kalau nggak salah udah ada, tapi nama lain gitu lah. Kita nyari yang kosong, ini nggak ada sih. Bener. Bang, ini gue menarik sih. Ini kan awal mula perjalanannya gitu bang ya. Apa dulu sih yang disiapkan ketika lo mendirikan startup ini gitu? Kalau yang disiapkan yang pasti ide, sama tim, sama strategi. 3 itu aja. Jadi berjalan dari idenya butuh orang kayak gimana aja, udah kekumpul orangnya. Bikin strateginya bareng-bareng seperti apa. Dan untungnya gue agak promosi dikit di sini. Jadi gue inkubatornya sama Amuba namanya, itu di bawah Telkom Indonesia. Nah, Amuba ini dia memang membimbing, bener-bener membimbing kita buat ayo tahapnya ini dulu ya. Selama 3 bulan kalian validasi ide kalian, validasi apanya kita kebantu di situ sih. Jadi ibaratnya mentor kita tuh teman-teman di Telkom gitu. Enaknya di situ. Telkom ketika Covid masih jaya ya. Soalnya ya semua ada kena impact. Pasti ada anak perusahaan yang kena impact, ada yang enggak, tapi ya alhamdulillah saya sehat aja sih. Kayaknya ya. Nggak pernah ngecek langsung sih. Jadi takut aja. Makanya tipsnya pilih yang inkubator atau mubanya Telkom. Promosi dong, seharusnya promosi dong. Halo Mas Fauzan. Dan pakai internetnya IndiHome. Enggak. Kok enggak sih bang? Maksudnya bukan, maksudnya kenapa internet tidak lancar? Enggak, tapi gue lebih gini. Banyak banget cara bikin startup. Benar. Nanti bisa kita ulas di sesi kedua ya tentang startup ya. Tapi intinya gue di sini bersyukur kenapa ada inkubator itu karena di dalamnya mereka punya standar-standar sendiri untuk membangun startup. Enaknya kita udah ada kayak dikasih kurikulum aja gitu. Jadi kayak ngerjain PR gitu lah. Gitu. Cuma bedanya lebih serius saya berkuliah gitu. Iyalah, karena udah ada kontraknya juga kan. Benar, harus bisa lebih bertanggung jawab lah terhadap apa yang sudah apalagi duit investor. Aduh, itu gue pernah ada beberapa bisnis juga itu tanda tangan kayak berat banget gitu bang. Apalagi dengan duit kita kan dipercaya gitu bang ya untuk dikasih bisnis kayak gitu. Bener ya,
Ya ngeri-ngeri sedep lah ya. Bang, tapi gue menarik lah walaupun ini agak ngerancu sedikit lah ya tentang memilih bisnis startup gitu bang. Lu ada ketertarikan apa sih? Padahal kan di dunia bisnis ada bisnis yang lain gitu, bisnis makanan, bisnis ini, bisnis itu. Kenapa lu pengen startup sih? Jujur gue orangnya petualang. Oke, bolang dong. Betul. Gue udah banyak nyobain bisnis lah. Gue udah nyoba di event organizer, gue nyoba cafe, gue udah 2 kali dan dua-duanya gue bisa dibilang nggak ada yang sukses banget. Oke. Nggak ada yang sukses malah bisa gue bilang. Terus ada kos-kosan juga, ada travel, beberapa lah udah nyoba. Tapi poinnya gini, kita kebetulan, ini sebenarnya kebetulan. Jadi ceritanya kenapa jadi Soundfriend ini, gue diajak sama sahabat gue yang dapat akses buat ke Telkom untuk bikin Soundfriend gitu. Terus dia orang ahli data. Oke. Pengen bikin, dan dia suka musik, tapi dia mau ngegarap itu lebih serius, makanya ngajak gue gitu kan. Nah, jadi kenapa startup? Bagusnya, satu, startup itu kan entrepreneur. Benar. Gue yakin Indonesia lebih butuh banyak entrepreneur daripada karyawan, pekerja. Dan kalau ada kesempatannya, gue pasti mau ngambil, karena secara tidak langsung bisa membantu perekonomian Indonesia gitu. Kalau ngomongin kenapa akhirnya startup IT, alhamdulillah ya gue dulu ngerti lah. Walaupun gue ngoding sekarang udah jangan suruh gue. Iya kan sekarang lu tinggal nyuruh doang. Enggak gitu juga, Gue juga kerja lah. Tapi startup itu yang paling menarik di era sekarang karena gue yakin bisnis lu apapun nih. Benar. Kalau tidak dibarengi dengan kemajuan penggunaan teknologi yang udah maju gitu, ya salah satunya kan internet gitu dan aplikasi segala macam, gue yakin lo bakal ketinggalan. Nah gue nggak mau ketinggalan sih, that's why. Iya tuh, makanya harus inovasi bang ya, apalagi inovasi di era sekarang lu nggak pakai teknologi juga nggak jadi apa sih kalau menurut gue. Gue udah mati men, apalagi bisnis konvensional ada beberapa mungkin yang masih survive, tapi kan harus beralih, dia harus gimana cara bikin otak kan. Betul. Jangan dipikir otaknya yang buruk-buruk terus. Bener. Bang, gue menarik nih bang, ini kan startup gitu ya, yang lu harus bener-bener teamwork banget nih. Lu nggak bakal bisa, maksud gue pribadi apalagi one man show nih. Nah, lu pasti punya partner dong. Partner lu yang bisa diajak struggle bareng, bisa diajak. Ya lu, itu gue pasti tau lah secapek apa, serumit apa, sekompleks apa gitu. Nah lu ini gimana sih bang cara mendapatkan dan memilih partner gitu? Ngobrol dari hati ke hati. Dari kayak sama pacar sama kayak PDKT. Lebih susah malah. Lebih susah. Karena kalau kenapa-napa nggak secupu cuman putus gitu kan. Iya sih. Iya, ada titik bengek ntar kan persahabatan tidak terjalin lagi, apa ada masalah duit kan bahaya kan. Tapi partner lo ini kenalnya dari mana bang? Dari teman kuliah ya? Iya, partner pertama gue itu yang ngajak gue adalah teman kuliah gue. Jadi gue pernah kerja bareng pun, ya bersyukurnya gue pernah kerja bareng sama dia di kampus dulu waktu kita jadi IO kampus. Oke. Itu jadi kita tahu sama tahu pun enak sama enak dan kita sama-sama tahu kalau kita saling mengisi gitu. Yang dia lebih introvert, gue lebih ekstrovert, kayak gitu-gitu. Yang penting relasi dan networking bang. Oh itu benar. Jelas. Jadi gampangnya gini, lu pengen cari ikan bagus nih. Ikan bagus. Apakah di kolom yang isinya 100, lo lebih pasti lebih banyak pilihan, bisa lebih ngecek oh ini lebih cocok sama gue apa enggak dibanding yang cuma 10 kan isinya di kolom gitu. Jadi kalau bisa kenal sebanyak-banyaknya, akhirnya lo banyak tahu tipe orang, akhirnya tahu juga ntar dari pengalaman yang cocok kayak lo tuh kayak gimana. Nah kalau misalkan menurut lo bang ya, kalau partner yang baik itu apakah berbeda atau sama pemikirannya atau bagaimana? Saling melengkapi dan bisa satu visi sih. Wih, gue nyari istri juga gitu sih ya. Itu, tapi memang harus kayak gitu. Yang rela berjuang bareng juga bang ya, jangan sampai ngeliat dari ya duitnya doang gitu kan. Wah jangan deh, money oriented tuh bahaya. Ya kalau jago banget, ada lah orang yang money oriented dan jago gitu. Kebetulan gue belum menjadi salah satunya, jadi gue lebih investasi ke kepercayaan teman-teman gitu dibanding uang gitu. Nih bang, gue menarik nih bang, ini kan lo berarti kalau Soundfriend itu ada kompetitornya nggak sih bang? Ada. Honestly di Indonesia jangan dipromosin, enak dong jadi. Honestly di Indonesia gue pertama. Oh iya, berarti pionir. Insya Allah pionir. Kalau di dunia ada beberapa lah, tapi
yang namanya startup itu kan menyesuaikan ya. Maksudnya kita di dalam ada buat belajar, katakan kayak bentuknya kayak podcast gitu. Itu kan sebenarnya ada di ya you name it, Zoom, Spotify, Joox, konsumsi Joox kayak gitu segala macam. Terus pernah ada yang namanya masih ada kalau nggak salah, ada Reverb Nation. Iya, Reverb Nation, SoundCloud. Ya kayak gitu gitu kan. Cuman kan kita kan mengadaptasi ya. Maksudnya Indonesia tuh butuhnya apa? Kenapa gue ngomong Indonesia dulu? Karena Indonesia tuh udah gede sendiri. Gitu. Jadi ya sama Gojek lah. Gojek juga pertamanya ya dia menyesuaikan dengan Indonesia, makanya dia pakai nama Gojek kan apa segala macam dengan ya harus bisa menyesuaikan dengan marketnya gitu. Itu berarti jadi nggak ada yang sama-sama banget, nggak ada. Berarti di Indonesia nggak ada kompetitor secara head to head gitu ya, nggak ada ya? Untuk keseluruhan fitur belum ada. Tapi kalau startup yang marketnya adalah para pelaku musik itu ada gitu. Cuma pada beda-beda fitur gitu. Tapi berarti kan kalau misalkan lu pengen bikin startup lu harus mikirin tentang kompetitor dong bang. Tapi lu kepikiran belum sih cara lu? Itu makanya gue pasti di awal gue bikin namanya matrix kompetitor gitu. Nah kalau misalnya ini lebih ke apa, misalnya ini lebih ke jejaring sosial, ini lebih ke streaming, ini lebih ke kalau musik ya kita ngomongin, ini lebih ke dapat tempat buat nge-gigs atau segala macamnya lagi. Nah kita posisinya di mana gitu. Nah kita kita ambil semua. Karena tujuan bikin Soundfriend kita biar menjadi aplikasi untuk mendukung semua kebutuhan lo dalam bermusik, kata-katanya. Oke, Bang, gue boleh nggak sih kayak curi-curi ilmu nih, strategi lu nih di startup Soundfriend gitu ya? Apa sih strategi lu gitu? Strategi apa dulu nih? Strategi ya banyak. Untuk misalkan memperlebar sayap lu, untuk mencari mangsa dan lain-lain gitu. Kalau dari Soundfriend, kebetulan gue juga yang jalanin role ini di tim, jadi riset lebih dalam dan harus dari hati ke hati gitu. Maksudnya kita bertekad aplikasi ini dari musisi oleh musisi untuk dari pelaku musik oleh pelaku musik untuk pelaku musik. Nah itu strategi kita sih. Jadi bener-bener dapat insight itu udah sampai dalam, sampai akar. Gitu. Kalau mau tahu akarnya industri musik Indonesia bukan label gede, bukan, tapi komunitas-komunitas kecil, karena kebanyakan musisi itu datangnya dari situ gitu. Yang awalnya cuman nge-gigs di kafe ya kan, tongkrongan gitu. Nah gue tuh ngambil langsung dari situ. Itu kunci banget sih. Jadi lu terjun ke lapangan tetap kan namanya down to earth kan. Itu gue pegang sih. Parah sih. Harus sih. Lo kalau gue mau share satu, jadi kemarin aja banget gue tuh ada temenan baik lah sama satu pengamen di Jakarta Selatan. Terus sampai akhirnya gue kenalin ke satu kafe, gue suruh nyanyi 1-2 lagu, yang punya kafe suka, besoknya disuruh nyanyi di kafenya. Ya hal-hal kayak gitulah. Maksudnya kan itu cuman masalah nggak ketemu link tengahnya kan. Nah gue berusaha menjadi orang tengah yang ngenalin si A ke si B, dan Soundfriend bisa dibilang adalah apa yang gue lakukan tapi dalam versi digital gitu. Ini gokil banget sih, gue salut banget dengan Bang Jordi dan anak-anak muda yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan terutamanya nih. Apalagi dia bisa kasih link lagi. Kadang kan orang kayak malas bang, ngapain sih, udah biar gue yang kerja, gue dapet duit, bodo amat kan. lebih ke kapitalis, biasanya seperti itu. Nah, bisnis model kapitalis tetap penting ya, maksudnya kita tetap harus berpikir soal kapital, itu penting karena namanya setiap usaha butuh operasional gitu kan. Tapi yang penting niatnya dulu. Kalau dari kita sih niatnya yakin kalau kita berhasil membahagiakan semua pihak, kita pasti akan keguyur rezeki suatu saat gitu. Oke. Gampangnya gitu sih. Bang, ini kan Soundfriend ya, gue pasti paham lah kayak misalkan startup itu mendiriin nggak segampang apa yang orang lihat gitu. Bahkan gue tahu nih kayak startup itu paling ada beberapa doang yang terkenal dan bisa survive. Padahal di belakang itu banyak ribuan startup yang mati bahkan kan. Benar, di dunia itu 1:10 apa 100 ya. Mungkin 1000 kali ya. Nggak nyampe sih 1000 sih. 1:100 kalau nggak salah. Itu yang bertahan 3 tahun kalau nggak salah, bukan sukses ya. Nah bang, gue mau tahu dong kayak tantangan gitu. Apalagi kita ada tantangan terberat lu nggak sih ketika mendirikan Soundfriend ini? Banyak banget tantangan. Jujur aja, sebelum Soundfriend ada namanya Scala Sound. Itu adalah startup pertama gue sebelum Soundfriend gitu. Dan gue sama-sama di Amuba juga. Itu kita di fail, gagal karena bisnis modelnya ternyata tidak berjalan gitu, nggak scalable gitu. Jadi
tantangan pertamanya adalah bagaimana caranya membuat bisnis atau aplikasi yang scalable. Scalable means ya bisa dikali lipat. Jadi dengan bikin satu aplikasi bisa nyebar kemana-mana, bisa makin banyak yang pakai, itu scalable. Nah itu satu, cari bisnis model yang tepat. Terus ya partner juga ada yang silih berganti juga. Yang pasti satu yang jadi tantangan sekaligus pesan penting kalau bikin startup sih harus tahan banting sih, dan nggak gampang menyerah gitu, dan skill survivability lo harus tinggi, maksudnya untuk beradaptasi ya sama keadaan. Bisa tiba-tiba investor lo cabut, misalnya gitu. Terus lo gimana cara bertahannya? Harus punya worst case kan. Nah kalau gue tantangan terberatnya adalah bagaimana gue menyikapi atau bersiap-siap terhadap situasi terburuk. Nah, pernah nggak sih situasi terburuk lo, atau misalkan kayak pengalaman gagal lu Bang ketika di startup ini gitu? Itu tadi, bisnis modelnya nggak jalan, dimana gue megang bisnis lagi waktu itu kan. Tapi memang kita ternyata salah dari awal, maksudnya secara riset kurang dalam, sehingga marketnya terlalu kecil. Makanya dibilang nggak scalable waktu itu, dan fiturnya juga terlalu jadi lo harus memutar otak lu dong ya? Iya, untungnya waktu itu kita dapat ide yang lebih fresh, pun dengan mentor yang juga oke gitu. Kita datang, ternyata jodoh nih sama mentornya, kita ajukan di ACC. Alhamdulillah sampai sekarang sih, karena memang bisnis kita sekarang scalable. Kalau mau dibilang level, kita mau jadi Gojek tapi buat di industri musik sih. Kurang lebih gitu. Nah Bang, ini berarti sekarang di startup lu yang namanya Soundfriend ini ada berapa karyawan Bang? Sekarang gue lupa tepatnya, tapi kalau nggak salah 24. Gitu. Itu dari berlima. Wow. Berempat. Dalam setahun bisa naikin sekitar 20 karyawan. Iya, masih sedikit. Itu gokil sih, maksud gue bukan sedikit enggaknya Bang, gue ngeliat dari segi menciptakan lapangan pekerjaan. Itu sih alhamdulillah. Coba manusia kayak lo gitu ya, ada 1000 orang, otomatis banyak banget 24.000 itu orang bekerja di lu men. Itu gokil banget. Dan itu mungkin ya lu walaupun alhamdulillah, cuman kayak gue dari posisinya orang yang, apalagi lu masih muda ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu gokil banget sih. Karena harus pas muda men, harus bisa mendidikan itu. Nah, gue mau nanya nih Bang, ada permasalahan apa sih yang biasa terjadi ketika ada karyawan lu nih gitu? Pernah nggak sih ada apa gitu kesalahan? Apalagi buat gue ya, yang sebelumnya itu kerja lebih baik sama teman segala macam. Sedikit banyak ada shock terapi lah, untuk yang tadinya lu bisa kerja sendiri segala macam. Gue orangnya single fighter sebenarnya dari dulu gitu kan. One man show gitu ya? Nggak tahu bawaan apa, tapi kadang kurang percaya aja gitu untuk mendelegasikan sesuatu ke orang karena terbiasa melakukan sendiri kan. Itu menurut gue suatu tantangan buat dari kita gitu, kalau kita mempekerjakan orang. Sama yang paling sulit adalah ketika kita harus menghentikan situ. Jujur ya buat kalian teman-teman yang kalau mau tahu, aduh gue dipecat segala macam, itu batin. Apalagi kalau tim lo masih kecil gitu, nggak enakan. Gue orang Jawa, gue nggak enakan gitu kan. Itu sih caranya gimana ya? Ya akhirnya tegas, dan yang paling penting hitam di atas putih sih. Benar. Jadi permasalahan itu akan terjadi ketika hitam di atas, akan lebih besar terjadi atau lebih besar resikonya ketika hitam di atas putih lo kurang proper. Benar. Makanya hitam di atas putih itu harus jelas dan tahu sama tahu dari depan, dari awal. Oh, worst case-nya bakal kayak gini, oh baiknya bakal kayak gini, segala macam. Karena sampai sekarang karyawan di Soundfriend, karena startup kita masih kontrak per 3 bulan pun gue hitungannya. Dan kunci founder juga adalah ketegasan Bang ya. Jangan sampai misalkan ya karyawannya jadi gaji buta aja. Ketegasan sama jangan maruk. Maksudnya ketika budget dinaikin, jangan menuntut gaji dinaikin gitu. Oh itu pesan satu banget sih dari gue tuh buat semua yang mau bikin startup sih. Maksudnya ya udah bikin yang logis gitu kan. Kenapa duit yang lain tuh bisa lu investasikan, lu puter untuk operasional, untuk marketing kan lebih berguna. Jadi valuasinya makin oke. Kalau lu cuma naikin gaji lo doang, lu beli rumah segala macam, iya perusahaan lo kesian operasionalnya gitu kan. Yang ada nanti bukan memperlebar perusahaannya, malah memperlebar perut Tuhan loh. Gimana bos? Bang, pernah jenuh nggak sih di startup ini, apalagi kan baru-baru ya, pasti kayak aduh gitu. Jenuh? Alhamdulillah enggak, karena di startup gue ini sesuai passion. Enaknya itu. Jadi sedikit kalau di Soundfriend, kenapa gue susah jenuh dan itu pertama background gue, satu gue IT, dua bisnis, dan gue suka musik. Itu kan udah nyampur jadi satu kan. Yang kedua adalah harapan orang-orang sih. Jadi
gue kemana-mana ngenalin Soundfriend, ngajak kerja sama A, B, C ke segala pihak. Alhamdulillah sampai sekarang belum dapet sambutan yang gak hangat gitu ya. Dan ketika hangat gimana? oh iya, dipeluk. Oh, itu terlalu hangat. Serius guys, mantan mulu. Tapi justru mereka yang gue kira malah kalau kayak Gojek deh, gue ngomong cerita bener ya, real ya. Tukang ojek, pangkalan ojek banyak yang nolak kan? Bener gak sih? Bener. Nah, tapi kalau pernah ribut juga. Panjang lah waktu itu kasusnya kan, untung sekarang udah mereda lah. Nah, kalau di musik dengan tujuan yang dengan tulus kita sampaikan, mereka menyambut dengan hangat dan alhamdulillahnya malah berharap Soundfriend bakal besar sehingga bisa impact ke ekosistem musik di Indonesia. Amin gitu. ya. Amin ya. Amin lah. Kayak gitu. Jadi itu yang bikin gue dikit lihat review dikit di aplikasi nih. Sukses Soundfriend, thank you banget nih aplikasi, kalau gede pasti industri musik Indonesia bakal maju. Yang kayak gitu udah bikin anjir nggak boleh fail nih, nggak boleh gagal nih, nggak boleh gagal. Karena banyak taruh harapan di lo ya. Di Soundfriend. Di Soundfriend. Dan di lo juga karena startup itu cerminan dari foundernya bang. Startup yang bagus pasti founder yang bagus, nggak mungkin. Kalau misalnya foundernya koruptor, ya ilah. Bang, tapi kan padahal gue pengen nanya bang, kalau misalnya lo jenuh, ada alasan jenuh kan ada gimana cara ngatasinnya kan? Bukan jenuh, kalau ini gue ngerti. Gue ganti kata-katanya ya, bukan jenuh, tapi apa kata-katanya? Oh, digoyang. Digoyang itu maksudnya? bukan itu. Ditawarin kerjaan lain. Oke, benar. Ada beberapa, ada. Yang lebih gede pasti ya. Nggak mungkin dong masa lebih kecil bang. Ya antara sama atau lebih besar lah. Cuman kan kita akhirnya gue mikir ya, mana yang lebih baik gitu untuk dijalankan dan yang depannya lebih oke gitu. Kalau di sini gue ngerasa akhirnya gue berpikir kembali ke awal kenapa gue ngerjain startup ini gitu, balik lagi ke tujuan awalnya, buat teman-teman gue, buat industri musik Indonesia, dan kalau bukan gue yang ngerjain siapa lagi sih gitu. Gila, itu jawaban menyentuh hati seorang founder ya. Bang, gue terakhir lah ya, mau nanya terakhir bang, karena kan banyak ya bang, kayak misalkan pendiri-pendiri startup gitu, atau anak-anak muda pengen jadi startup kayak lebih kelihatan keren, wah gila gue founder startup nih, maksudnya kan kayak gitu, kayak kebanggaan dalam diri. Tapi dalam diri lu nih bang, menjadi founder startup itu suatu kebanggaan atau menjadi sebuah beban bang? Dua-duanya. Beban harapan orang-orang, ya kan? Beban kalau ini fail berapa 20 orang lebih. Plus sama gue nggak ada pekerjaan, iya kan? Terus, tapi ya harus bangga. Lo jangan ngerjain sesuatu kalau lo nggak bangga sama apa yang lo kerjakan sih. Itu quotes ntar ada tertulis di sini. Tapi bener kan, maksudnya harus bangga. You have to be proud of yourself. Iya sih. Karena kalau lo nggak bangga, ya lo nggak akan sepenuh hati ngerjainnya. Dan gue yakin sesuatu yang kalau lo nggak sepenuh hati ngerjainnya, lo hasilnya pasti akan setengah-setengah juga. Iya benar tuh guys. Jadi pekerjaan apalagi yang penting tuh asal jangan lebih pede ya bang ya. Kayak lebih mendunia, misalkan startup gue paling keren gitu-gitu, enggak kan? Ya semua orang punya cara bangga masing-masing lah. Gue nggak bisa Nah, cara bangga lu gimana? Judge. Cara bangga gue adalah dengan kayak lo bangga sama pacar nih, ya kan lo pasti kan ngenalin lah ya. Pacar. atau mantan dulu. Mantan. Ya lo akan dengan senang membawa itu tuh ketika ditanya orang atau memperkenalkan, gue kerja di Soundfriend, atau menyampaikan misi lo lah sama. Ya cara bangga satu lagi adalah dengan tetap mengerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan semangat sih. Oke, jadi segitu aja sesi tentang startup ini banyak banget ilmunya dan banyak banget pokoknya kayak daging semua ini melebihin kayak Bosman mungkin ya. Jangan lupa download Soundfriend ya. Jangan lupa untuk download Soundfriend dan jangan lupa subscribe Don't Worry Tidy. Jangan lupa subscribe. Jadi jangan lupa, thank you banget thank you banget buat sharing di sesi founder startup ini. Buat teman-teman terutama para musisi atau mungkin masih kecil juga, kalian jangan pernah luluh harapan kalian karena dunia entertain itu akan menggede lagi dengan hadirnya Soundfriend. Amin. Oke. Thank you udah diundang. Oke, jadi segitu aja teman-teman Don't Worry Tidy. Jangan lupa untuk kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Bang Jordi nih. Jordi Adi tuh bang ya? Yoi. Cuman dia tuh orangnya di belakang layar guys.
followers dikit tapi centang biru semua. Bacot. Oke, segitu aja. See you. Bye bye.